Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab, adda ibadata rabbih wa ballagha risalatah wa nafa'a ummatahu wa jahada fillahi haqqa jihadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma ba'd. Wa fi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ada harokatnya kalau di matanya. Pas bagian ada harokatnya saya yang baca ya. Antum yang enggak ada harokatnya. Dalam sahih, yaitu Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalukum, perumpamaan kalian, wa masalu ahlil kitabaini, dan perumpamaan dua ahli kitab." Siapa ini dua ahli kitab? Yahudi wa Nasrani. Kama salir rajulin istajara ujara'a, seperti perumpamaan rajulin, seseorang, seperti perumpamaan seseorang ya, yang dia istajara, menyewa, ujara'a, yang dia menyewa para pekerja yang diberikan upah. Kemudian faqal, maka ia berkata, man ya'malu li, siapa yang mau bekerja untukku, min ghadwatin, dimulai dari pagi, ila nisfin nahari ala qiratin, ya, siapa yang mau bekerja untukku dimulai dari ghadwah, dari pagi sampai tengah siang hari, sampai siang hari bolong, ala qiratin, dengan upah satu qirat. Satu qirat itu satu gunung Uhud. Mau? Fa'amilatil yahudu, maka orang-orang Yahudi pun bekerja, mau mengambilnya. Summa qal, kemudian ia berkata lagi, man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr. Ini lebih ringan ya. Kalau tadi dari pagi sampai siang, kurang lebih 6 jam, sampai tengah hari bolong. Nah sekarang dimulai dari tengah hari bolong sampai asar, kurang lebih berapa? 3 jam. 3 jam ya. Ila salatil asr ala qiratin, dengan upah satu qirat, satu gunung Uhud. Fa'amilatin nasara. Ini perumpamaan dari Nabi SAW saja. Maka orang-orang Nasrani pun mengamalkannya, bekerja. Summa qal, kemudian dia berfirman, dia berkata lagi, man ya'malu li min salatil asri, siapa yang mau bekerja untukku dimulai dari salat asar, ila an taghiba syamsu, sampai matahari terbenam. Berarti berapa jam? Kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Ya. Tapi perhatikan upahnya ini beda. Ala qirataini. Dengan upah berapa? 2 qirat. Kalau yang tadi Yahudi beramal dari pagi sampai zuhur, berapa upahnya? 1 qirat. Nasrani beramal dari tengah hari bolong sampai asar, berapa? 1. Nah ini setelah asar, bekerja dari setelah asar, ini perumpamaan saja dari Nabi SAW. Bekerja dari asar sampai matahari terbenam, upahnya berapa? 2 qirat. Cemburu nggak Yahudi Nasrani? Cemburu. Makanya di sini kata Nabi SAW, fa antum hum, maka kalianlah, kata Nabi kepada para sahabat, antum hum, kalianlah orangnya, kalianlah yang bekerja selepas asar sampai matahari terbenam, upahnya itu 2 qirat, 2 gunung Uhud. Kalianlah orangnya.
Faghadibal yahudu wan nasara, maka orang Yahudi dan Nasrani pun marah. Mereka enggak terima dengan keputusan Allah. Ini perumpamaan tadi seperti perumpamaan kita. Mereka beramal capek, upahnya sekian. Kita beramal sedikit, upahnya demikian dan demikian lebih banyak. Faqalu, maka mereka berkata orang Yahudi, malana aktsaru amalan, mengapa kita lebih banyak pekerjaannya, wa aqalla ajran, tetapi kita lebih sedikit upahnya. Qala, maka Allah berfirman, hal naqastukum min haqqikum syai'an, apakah aku mengurangi hak kalian sedikit pun? Sedikit saja apakah aku mengurangi hak kalian? Ya, hak kalian sedikit saja? Qalu la, mereka menjawab enggak. Faqala, maka Allah berfirman, fadzalika, demikianlah, fadli, keutamaanku, karuniaku, utihi, yang aku berikannya, man asya'u, kepada siapa saja yang aku kehendaki. Umat ini umurnya sependek sedikit, namun amalnya besar. Ya, dia beribadah di malam ganjil khusus di Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar, setara dengan 1000 bulan. Dia puasa 6 hari setelah Syawal, setara dengan puasa setahun. Luar biasa. Ya dah, dia baru melangkahkan dari tempat tinggal dia menuju ke masjid dalam keadaan berwudu, 1 langkah, 1 penghapusan dosa, 1 kenaikan derajat, dan 1 pencatatan amal kebaikan. Masya Allah. Dia baru membaca 1 huruf dari kitab Rabbnya, baru 1 huruf itu sudah mendapatkan 10 pahala. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dapat 10 pahala. Luar biasa. Ya, dia baru nyuapin istrinya aja dapat pahala sedekah. Kalau jomblo nggak punya istri, ya suapin temennya. Tapi nggak tahu ada pahala sedekahnya apa enggak. Yang ada dalilnya adalah menyuapi istri. Nah, gitu. Harga nyuapin Izzuddin mau nggak? Nggak mau? Oh enggak. Baik. Nah, kita baca syarahnya di sini. Apa? Oh antum mau baca? Zaki baca. Jangan mu'allif, mu'allif. Ya, mu'allif. Allafa yu'allif. Isim fa'il. Mu'allif. Qala al-mu'allif, hadha al-hadith fihi fadlul islami wa anna ahlahu a'zamu ajran 'inda Allah azza wa jalla. Azza wa jalla, jangan diwaqaf-waqaf. Azza wa jalla min ahli al-adyani as-sabiqati. Wa hadha mithlun wa hadha mathalun darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudihu. Ini dengan wazan af'ala atau dengan wazan fa'ala dari wadhaha itu samanya. Li ta'diyah. Dengan wazan wadhaha atau dengan awdaha. Wadhaha yuwaddihu atau dengan awdaha yudihu, li ta'diyah. Sama maknanya li ta'diyah. Ya, terus fadzalika qabli utihi man asya'u la hajra 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Dzul fadli al-'azimi. Jangan diswaqaf-waqaf. Dzul fadli al-'azimi. Lakinnahu la yadhlimu ahadan wa la yabkhasuhu min haqqihi syai'an. Li'anna Allah hakamun 'adilun yujazi ala al-amali as-salihi wa yazidu wa hadhihi ziyadatu fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatu yudha'ifuha wa yu'tihi min ladunka ajran. Yudha'ifha, bukan yudha'ifha.
yudha'ifha yu'tihi min ladunhu ajran 'azima. Nah, itu yudha'ifha sebagai jawab syart majzum. Makanya dibacanya dengan yudha'ifha, jawab syart majzum. Wala matu jazmihi as-sukun. Nanti kita bahas bab i'rab jazm. Ya, baru i'rab rafa. Lumayan. Bahada fadlullahi. Hasbuk cukup. Masya Allah. Sampai sini ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, perhatikan, hada al-haditsu fihi fadlul Islam. Hadis ini hadis Ibnu Umar ini permisalan antara Yahudi Nasrani dibandingkan dengan Islam, dengan kaum muslimin, yang kata Nabi fa antum hum, mereka lah orangnya. Yang kerjanya sedikit selepas asar sampai matahari terbenam dapat berapa pahalanya? 2 qirat. Yahudi kasihan ya. Dari pagi sampai tengah hari bolong berapa? 1 qirat. Nasrani mending. Dari tengah matahari sampai asar 1 qirat. Kaum muslimin selepas asar sampai maghrib 2 qirat. Masya Allah. Nah, kata Syekh, hadal haditsu fihi fadlul Islam. Dalam hadis ini terdapat keutamaan Islam. Wa anna ahlahu, bahwa pemeluknya a'zamu ajran indallah, adalah orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla min ahlil adyani sabiqati, dibandingkan dengan pemeluk agama-agama lain sebelumnya. Ya, kaumnya Nabi Nuh hidup 1000 tahun, pahalanya jauh dibandingkan dengan kaum muslimin yang hidup cuma 60-an tahun. Ya, kurang lebih. Ya. Wa hadza masalun, dan inilah permisalan darabahu yang diberikan perumpamaannya an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yudihu dzalik, yang menjelaskan hal tersebut, menjelaskan tentang keutamaan Islam. Ya, kemudian kata Allah, fadzalika fadli utihi man asya'u, itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa saja. La hajra 'ala Allah, maka tidak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah yu'tihi man yasha', karunia Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'azimi, dan Allah lah yang memiliki karunia yang sangat banyak. Lakinnahu la yadlimu ahadan, namun Allah tidaklah menzalimi siapapun. Oleh karena itulah Allah panggil Nasrani ataupun Yahudi tatkala mereka protes, Allah katakan, hal naqastukum min haqqikum syai'an, apakah aku mengurangi hak kalian sedikit pun? Faqalu la, mereka menjawab enggak. Nah, kalau begitu kenapa protes? Yang penting Allah tidak menzalimi. Wala yabkhasuhu min haqqihi syai'an, dan Allah pun tidak mengurangi hak mereka sedikit pun. Ya, li'anna Allah hakamun, karena Allah lah al-hakam. Ya, zat yang hukumnya maha adil, adilun yang adil, yujazi, yang dia membalas alal amali saleh, atas amal saleh, wa yazidu, dan Allah melebihkannya, menambahnya. Wa hadhihi az-ziyadatu fadlun minallah, dan ini tambahan ini adalah karunia dari Allah. Ketika Allah membalas, Allah adil. Allah telah berbuat adil. Ketika Allah tambah, Allah berikan fadl, karunia. Allah Ta'ala berfirman, wa innallaha la yadlimu mithqala dzarrah, Allah tidaklah menzalimi siapapun walaupun sebesar zarrah. Ya. Yang namanya zarrah bukan daun apa itu? Daun kelor, daun apa? Daun biji sawi. Ya, sering diterjemahkan biji sawi. Ya, biji sawi berarti masih kelihatan enggak? Masih. Nah, kata para ulama yang dimaksud zarrah, dan inilah lughahnya Bani Himyar, yaitu semut yang paling kecil berwarna hitam, yang berjalan di bawah batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Itu namanya zarrah, semut yang paling kecil. Semut yang paling kecil, ya, yang berjalan di bawah
kegelapan malam di balik batu hitam. Kelihatan nggak tuh kira-kira? Ya, orang aja mindik-mindik di tengah kegelapan malam pakai baju hitam nggak kelihatan. Apalagi mau melihat seperti itu. Zarrah. Artinya sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang sangat kecil sebutnya, apalagi kita seperti bakteri mungkin dilihatnya pakai kaca pembesar aja nggak kelihatan. Malam hari pula. Hah? Apa? Walaupun molekul. Oh. Ya. Wa in taku hasanatan yudhaifha. Dan jika ada kebaikan, kebaikan tersebut walaupun sebesar zarrah, yudhaifha, maka Allah akan bukan cuma membalasnya, yudhaifha, melipat gandakannya. Min ladunhu, dari sisinya, ajran aziman, ya, dengan ganjaran yang sangat besar. Nah, sampai sini dibacanya tadi ya. Coba dibaca. Siapa yang mau coba baca? Nugraha. Tafadhal Nugraha. Nugraha umurnya berapa Nugraha? 20. Beneran tuh 20? Ya udah punya anak 4, istri 2. Enggak ya, bener 20 ya? Masyaallah. Nugraha. Lahirnya tahun berapa Nugraha? 99. Oh ya, Masya Allah. Sekarang 2019. Ya 20 tahun itu kan Masehi. Sabit. Ayo teman-teman. Sini yang paling muda siapa? Pak Sofyan. Oh, Pak Okta. Pak Oka. Tafadhol. Nugraha. Fahada. Itu kalau hamzah wasol di tengah kalimat jangan dibaca. Fala tirada. Nanti akan ada kaidahnya di hamzah wasol kita insyaallah. Terus fi tafdilihi hadhihi. Lah, dibacanya apa sini? Albar. Al-ummah apa bacanya? Ummata sebagai apa? Lah, sebagai apa? Sini, Iqbal. Lah, badal. Mana maf'ul bihnya? Hadhihi. Mana amil dari maf'ul bihnya di sini? Amar. Mana amil dari maf'ul bihnya? Tabdil adalah masdar beramal amal fi'il. Terus maka dibacanya gimana Nugraha? Alallahi fi tafdilihi hadhihi al-ummata. Terus ala ghairiha. Minal umami. Umam jamak dari ummah. Ini bimawaqi majrur dengan kasrah. Aslinya majrur dengan fathah karena wazan mafa'il. Sehingga muntahjumu ghairu munsharif. Tapi boleh dengan kasrah. Kenapa bolehnya? Karena dia mudhaf. Maka bimawaqi'i fadlihi. Terus apa wazannya? Istahaqqa yastahiqqu. Terus al-fadla wa a'lamu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala wal jazaa'u ala al-'amali adlun masyaallah wal ziyadatu ala al-jazaa'u fadlu wal ziyadatu ala al-jazaa'i fadlu. Ahsanta, masyaallah. Ya, alhamdulillah udah mulai pada berani bacanya. Nggak apa-apa salah, yang Ridwan. Nggak apa-apa keliru.
namanya lagi belajar. Ya mesti sering-sering. Mana tadi dibaca dimulai Nugraha dari mana pun Nugraha bacanya tadi? Fahada fadlullahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Fala i'tirada, maka tidak ada pertentangan, tidak boleh ada penentangan, protes Allah terhadap Allah fi tafdilihi, kepada umat ke dalam karunianya, hadhil ummata, kepada umat ini, ala ghairiha, dibandingkan dengan umat-umat yang lain, minal umami, dari umat-umat yang lain, li'annahu a'lamu subhanah, karena dia Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu, yang lebih mengetahui wa ta'ala, bimawaqi'i fadlihi, ya, dia lebih mengetahui tempat-tempat mana yang siapa di mana tempat-tempat mana yang karunianya, waman yastahiqqu al-fadlah, dan siapa yang berhak layak mendapatkan karunia tersebut. Nah, wa a'lamu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah lebih mengetahui tentang makhluknya subhanahu wa ta'ala. Wal jazaa'u 'alal amali adlun, masyaallah, ini kaidahnya. Maka membalas atas amal itulah keadilan. Wa ziyadatu 'alal jazaa'i fadlun, dan menambah pahala, menambah atas pahala itu adalah karunia. Masyaallah, itu adalah karunia. Bisa dipahami sini? Menambah pahala adalah karunia. Tapi kalau kita dibalas sesuai dengan perbuatan kita, itu udah adil. Ya, itu sudah adil. Namun ternyata kita melakukan amal kebajikan minimal 10 kali lipat. Subhanallah. Ini adalah bentuk karunia Allah kepada umat ini yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. 10 kali lipat. Minimal sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga. Ya. Baik. Nah, perhatikan berikutnya hadis. Lanjut lagi tuh hada al hadis, tapi tadi Nugraha lanjut. Nah, dalam hadis ini terdapat keutamaan Islam dibandingkan yang lainnya dari adyan. Adyan jamak dari din, dari agama-agama yang lain. Nah, kemudian lihat di matan. Ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fihi aidan an Abi Hurairah, dan juga masih dalam kitab As-Sahih tapi hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu anil jumu'ati man kana qablana. Allah adalla, menyesatkan. Tapi enggak enak menerjemahkan menyesatkan. Allah memalingkan, ya, man kana qablana, mannya itu maf'ulun bih. Mannya itu kalau di i'rab man mausul, ya, fi mabni ala sukun fi mahali nasbin, maf'ulun bih. Allah memalingkan man qablana, dari orang-orang sebelum kita. Apa dipalingkan dari apa? Anil jumu'ah, dari hari Jumat. Dari hari Jumat. Fakana lil Yahudi yaumus sabti. Ya. Maka orang-orang Yahudi mendapatkan hari Sabtu. Walin Nasara yaumul ahadi, dan untuk orang Nasrani yaumul ahad. Faja Allahu bina hada fahadana li yaumil jumu'ah. Lalu Allah mendatangkan untuk kita, lalu Allah memberikan petunjuk untuk kita, ya, untuk kepada hari Jumat. Kadzalika, demikian pula hum tabaun, demikian pula mereka adalah tabaun lana, para pengikut kita, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nahnul akhirun min ahli dunya, kita adalah orang-orang yang terakhir datang dari kalangan ahli dunia ini. Wal awwalun yaumal qiyamah, namun kita adalah orang yang pertama-tama pada hari kiamat.
Pertama-tama yang masuk surga juga pada hari kiamat umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang membaca? Pak Sofyan dulu. Masya Allah. Jumu'ah. Allah Jalla wa Ala ja'ala lil umami yawman minal usbu'i yatafarraquna fihi lil ibadati fal yahudu ikhtaru yawma sabti wa qalu innahu al yawmu alladhi istaraha fil madi Allahu fihi bi za'mihim ba'dama ta'iba min khalqis samawati wal ardi haitsu ma khalaqaha fi sittati ayyamin bidayatiha yaumul ahadi nihayatuha marfu bidayatuha yaumul ahadi nihayatuha yaumul jum'ati Hasbuk cukup. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Udah cakep bacanya antum nih. Masya Allah. Habis makan apa itu? Masya Allah. Nah, wahada aidan fihi fadlul Islam. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan Islam. Wa anna ahlahu afdalul umami yaumal qiyamah, dan bahwasanya pemeluk Islam itu adalah umat yang paling afdal pada hari kiamat. Wan Nabi sallallahu wadhaha dzalik, menjelaskan hal tersebut bi yaumil jumu'ati, dengan hari Jumat. Ya, Nabi hendak menjelaskan keutamaan ini dibandingkan dengan keutamaan umat ini dibandingkan dengan keutamaan umat yang lain dengan hari Jumat. Wallahu jalla wa ala ja'ala lil umami yauman, maka Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan untuk umat-umat sebelumnya suatu hari minal usbu, dari sepekan, yatafarraguna fihi lil ibadah, yang mereka yatafarragun, mendedikasikan diri, fokus, konsentrasi di hari tersebut lil ibadah, untuk ibadah. Wal yahudu ikhtaru yauma sabti, orang Yahudi mereka memilih hari Sabtu. Wa qalu, nah mereka berkata, ini kurang ajar Yahudi ini. Innahu, sesungguhnya Allah, al yaumu, pada hari itu, alladzi istarahallahu, pada hari Sabtu itu. Sesungguhnya hari Sabtu itu pada hari yang Allah istirahat fihi, pada hari Sabtu. Ini bisa mihim, dengan dugaan mereka tentunya, ya, ba'da ma taiba, setelah dia kelelahan, min khalqis samawati wal ard, dari penciptaan langit dan bumi. Haitsu khalaqaha fi sittati ayyam, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Bidayatuha yaumul ahad wa nihayatuha yaumul jumu'ah, yang diawali dengan hari Ahad, diakhiri dengan hari Jumat. Nah, ini Yahudi ya. Allah bantah, wa ma massanna min lughub, dan kami tidak disentuh oleh kelelahan, keletihan. Baik. Qalu, ini udah dibaca belum? Belum. Nah, tadi siapa yang mau baca? Siapa? Si Albar ya? Albar. Tafadhal, baca Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih, qalu wa yawmus sabti tafarraqa Allahu fihi wastaraha fa'tabaruhu yawman ibadatihim wa qad kadzabu 'ala Allah. Qala ta'ala wa qad kadzabu itu mendustakan. Kalau berdusta kadzabu, mereka berdusta. Kalau kadzabu mendustakan, nah, tidak mempercayai. Kalau ini mereka berdusta Allah atas nama Allah. Nah, terus
وقد كذبوا على الله قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أي للتعب. وفي هذا رد على زعمهم الباطل لأن الله استراها يوم السبت. أما النصارى فاختاروا يوم الأحد قالوا لأنه اليوم الذي ابتدأ الله جل وعلا فيه الخلق فهو اليوم الأول من الأيام 6 فاختاروا لهذا السبب. لهذا سبب terus. وأما هذه الأمة فالله جل وعلا هو الذي اختار لها يوم الجمعة لأنه أفضل الأيام فيه تكامل لا تكامل الخلق khalqi atau dengan fi'il madi fihi takamala al khalqa فيه تكامل الخلق وفيه خلق آدم عليه السلام وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة وهو يوم عظيم فاختاره الله لهذه الأمة فاليهود والنصارى. Hasbuk, cukup. Qalu, mereka mengatakan orang Yahudi, Yaumul Sabti tafarraqallahu fihi wastaraha. Nauzubillah. Mereka mengatakan orang-orang Yahudi pada hari Sabtu tafarraqa Allah telah selesai dari penciptaan langit dan bumi, wastaraha, dan Allah beristirahat. Fa'tabaruhu yauman li ibadati. Maka mereka pun menganggapnya hari Sabtu tersebut sebagai sebuah hari untuk ibadah mereka. Wa qad kadzabu 'ala Allah, mereka telah berdusta atas nama Allah. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam wa ma massana min lughub. Kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari maupun yang ada di antara keduanya, dan kami tidak disentuh alias tidak merasa lelah sedikit pun. Lughub, kelelahan. Berarti orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat naqas, sifat yang kurang. Yaitu dari kelelahan. Maka dalam hal ini terdapat rad, bantahan ala za'mihim, tentunya berdasarkan pendapat mereka yang batil, bi anna Allah astaraha yaumas sabt, bahwa Allah beristirahat di hari Sabtu. Ya, sebentar dulu. Mana guys? Ayo. Lanjut. Kemudian wa amman nasara, adapun Nasrani fakhtaru yaumal ahad, mereka memilih hari Ahad. Qalu, mereka menyatakan innahu al-yaumul ladzi ibtada Allahu jalla wa ala fihi al-khalqa. Mereka berkata hari tersebut Ahad ialah yang Allah Jalla wa'ala memulai pada hari tersebut al-khalqa, penciptaan langit dan bumi dimulai pada hari Ahad. Fahuwa al-yawmu al-awwalu, itu adalah hari yang awal minal ayyam as-sittah, dari hari yang 6 penciptaan tadi, dimulai dari Ahad pertama, Isnin 2, Selasa 3, kemudian apa? 4. Kamis apa? Kamis 5, gitu. Ya.
Fakhtaruhu lihada as-sababi, maka mereka memilihnya dengan sebab ini. Amma hadil ummah, adapun umat ini, fa Allahu jalla wa ala, adapun maka Allah jalla wa ala huwallazi ikhtara laha, Allah lah yang memilih laha untuk umat ini yaumal jumu'ati, hari Jumat. Kalau Yahudi milih sendiri, Nasrani milih sendiri, kalau Allah yang langsung memilihkan. Li'annahu afdalul ayyam, karena ini adalah hari yang paling afdal. Fihi takamalal khalqa, pada hari tersebut Allah menyempurnakan penciptaan. Wa fihi khuliqa Adamu, pada hari itu Adam diciptakan alaihissalam. Wa fihi ukhrija minal jannati, pada hari tersebut Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi taqumu sa'atu, dan pada hari tersebut hari kiamat tegak. Wa huwa yaumun azimun, ini hari yang besar. Fakhtarahu Allahu li hadhihi al-ummati, maka Allah memilihkan untuk umat ini hari tersebut. Nah, meninggal di hari Jumat, ya tentunya mukmin bertauhid, ya bebas dari adab kubur. Tapi kalau mukmin bertauhid, orangnya fajir, nakal, meninggal di hari Jumat, ya nggak ada jaminan. Ya. Terus berikutnya dibaca. Usep. Ayo Kang Usep, dibaca Kang Usep. Gaya Iqbal. Muwahhid. Ayo Usep. Ala hadza walam yahsudu mislama ala yaumil jumu'ati al-yahuda wal nasara. Hada fihi fadlu hadhihi al-ummati wa fihi fadlu yaumil jum'ati. Yaumi mudhafun ilaih. Yaumil jum'ati wa anna Allah ta'ala ikhtara lahum yaumal jum'ati li ilmihi subhanahu wa ta'ala anna hadha yawma huwa afdalul ayyami. Nah, mahsanta. Barakallahu fiik. Maka Yahudi dan Nasrani mereka hasad dengki al-muslimin kepada kaum muslimin ala hada, berdasarkan hal ini. Walam yahsuduhum ala syai'in mithla ma hasaduhum ala al-yaumil jumu'ati, dan mereka tidak hasad kepada kaum muslimin sedikit pun seperti hasadnya mereka kepada kaum muslimin atas hari Jumat ini, dengan sebab hari Jumat ini yang Allah khususkan untuk kaum muslimin. Wa adalla anhu al-yahuda wa nasara, Allah memalingkan hari Jumat tersebut dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa hadza fihi fadlu hadhil ummah, maka dalam hadis ini juga terdapat keutamaan umat ini. Wa fihi fadlu yaumil jumu'ah, juga dalam hadis ini terdapat keutamaan hari Jumat. Wa Allah ta'ala ikhtara lahum yaumal jumu'ati li ilmihi, Allah memilihkan untuk mereka hari Jumat karena pengetahuan Allah terhadap hari Jumat tadi subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadza al-yauma huwa afdalul ayyam, hari Jumat inilah hari yang paling utama. Nah, lihat. Kemudian di matan qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa fihi ta'liqan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbud din ila Allahi al-hanifiyatu as-samhatu. Nabi SAW secara wa fihi ta'liq, ini Imam Bukhari secara ta'liq, secara mu'allaq, artinya disebutkan tanpa sanad. Ya, Imam Bukhari membawakan hadis dari Nabi SAW. Wa fihi wa fi sahih al-Bukhari, Nabi bersabda ahabbud din ila Allah al-hanifiyah,
agama yang paling dicintai Allah ialah Al-Hanifiyah. Agama tauhid, Ibrahim As-Samhah, yang lagi mudah, intaha, selesai. Nah, lihat tuh di keterangan di syarah. Nah, dibaca Iqbal. Ya. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu wa fihi ay fi sahih al-Bukhari ta'liqan al-mu'allaq wa huwa alladhi yadkhulu al-Bukhari bidun sanadin wa huwa 'ala qismayn mu'allaqun majzumun bihi ay 'ala sabil al-jazm wa mu'allaqun ghayru majzumin bihi wa qad hasara al-imam Ibnu Hajar rahimahullahu mu'allaqati allati fil Bukhari wa dzakara asanidaha fi kitab asma Fi kitabin sammahu asma. Hah? Yang benar sammahu. Nah, di buku ada. Sammahu yang beliau namakan gitu. At-ta'liqu. Nah, at-taghliqul ta'liq. Taghliqu at-ta'liqi. Ay dzakara al-asanida allati allaqaha al-Bukhari wa lam yazkurha. Nah, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadza min taghliqil al-majzubi. terus Al-Hanifatu Hanifiyah. Al-Hanifiyatu as-samhatu al-Hanifiyatu ya'ni millata Ibrahim was-samhatu ya'ni as-sahlata inna Ibrahima kana ummatan faqanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin thumma awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Nah, hasbuk, cukup. Ya, wa qawluh, pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fihi ay fi sahih al-Bukhari. Itu di dalamnya dalam Sahih Bukhari ta'liqan. Apa yang dimaksud dengan ta'liq? Yaitu mu'allaq. Apa itu? Wa huwa alladhi yadhkuruhu al-Bukhari biduni sanadin. Yaitu riwayat atau hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari tanpa sanad. Kalau hadis yang lain, anba'ana fulanun, hadatsana fulanun, akhbarana fulanun, an fulanin an fulan. Nah, kalau ini tiba-tiba Bukhari langsung qala Rasulullah, qala Ibnu Abbas tanpa sanad. Ini namanya hadis mu'allaq. Ya. Baik, perhatikan. Wa huwa ala qismain. Hadis mu'allaq ini terbagi menjadi dua. Mu'allaqun majzumun bihi, mu'allaq yang dengan majzum, dengan sighah, dengan lafaz yang pasti. Ai ala sabil jazm, yaitu berdasarkan kepastian. Nah, yang kedua mu'allaq ghairu majzum. Yang kedua mu'allaq ghairu majzumin bihi, mu'allaq yang tanpa ada kepastian. Waqad hasara al-Imam Ibnu Hajar, al-Imam Ibnu Hajar telah menghitung satu persatu atau membatasi atau menyebutkan rahimahullah taala al-mu'allaqati, hadis-hadis mu'allaq allati fil Bukhari, yang ada di dalam Sahih Bukhari, wa dzakara asanidaha. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan sanad-sanadnya. Ya, fi kitabin, di sebuah kitab samahu yang beliau namakan dengan Taghliqut Ta'liq. Ai dzakara al-asnanidah, beliau menyebutkan berbagai sanad-sanad Ibnu Hajar allati allaqaha al-Bukhari, yang Bukhari memu'allaqkannya, walam yadhkurha, dan Bukhari tidak menyebutkan sanad-sanad. Disebutkan Ibnu Hajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hada min ta'liqil majzum. Nah, ini berarti dari mu'allaq yang majzum. Kalau yang mu'allaq ghairu majzum, yang dengan sighah kila, dikatakan, bukan dengan qala. Al-Hanifiyah samhah
Al-Hanifiyah yakni millata Ibrahim. Hanifiyah itulah agamanya Ibrahim. Samhah yakni as-sahlah. Mudah, itu yang gampang, agama yang enggak ribet. Ya kata Nabi SAW, inna hadzal din yusrun. Agama ini mudah, gampang. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim kana ummatan. Oh, kana ummah di sini maknanya imam. Beliau adalah seorang imam. Qanitan yang taat lillah kepada Allah hanif. Walam yakun minal musyrikin. Dia bukanlah orang-orang yang termasuk yang musyrik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan pada engkau, "Wa anittabi millata Ibrahim," agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim, hanifan, yang hanif. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhah. Dan siapa yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan diri wajahnya lillah kepada Allah, dia ikhlas, wa huwa muhsinun, dan dia beramal soleh, wattaba millata Ibrahim hanifah, dan dia mengikuti milah Ibrahim. Sampai sini. Amar baca. Al-hanifu huwa al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwahu. Fa Ibrahim alaihi salam kana muqbilan 'ala Allah, mu'ridan 'amma siwahu min al-khalqi. والحنفية ملة إبراهيم عليه السلام وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اليهود ادعوا أن إبراهيم يهودي مع أن التوراة ما أنزلت إلا من بعده فقد أنزلت على موسى عليه السلام وبينه وبين إبراهيم مدة طويلة وكذلك النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا وما جاءت اليهودية والنصرانية إلا من بعده فالله سبحانه وتعالى رد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فالحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي أحب الأديان إلى الله فدل على أن الإسلام هو أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى. Nah, Hanif, apa yang dimaksud dengan Hanif? Al-Muqbil, orang yang senantiasa menghadapkan dirinya Allah kepada Allah dalam hal ibadah. Al-Mu'rid, orang yang senantiasa berpaling amma siwahu, kepada selain Allah, dari selain Allah. Pak Ibrahim alaihissalam kana muqbilan Allah, dia adalah orang yang senantiasa menghadapkan dirinya pada Allah. Iqbal bukunya enggak ada? Hah? Sampai udah ngambil kan? Ya. Ya, minal khalqi mu'ridan amma siwahu minal khalqi, yang berpaling dari selain Allah, ya. Berpaling dari makhluk selain Allah. Maka Hanifiyah itu adalah milahnya Ibrahim alaihissalam, agamanya Ibrahim alaihissalam, wahia millatu Muhammadin, dan itu pula lah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah menjelaskan, Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani mengklaim Ibrahim adalah Nasrani, Yahudi. Dirubah namanya Ibrahim jadi Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Abraham apa lagi? Pokoknya orang Nasrani Abraham, Alexander Abraham Bell, bukan ya?
Graham ya. Maksa. Abraham Lincoln, ada presiden Amerika awal-awal dulu, Abraham Lincoln. Abrahamovic. Itu Ibrahimovic ya. Abraham Ba. Dulu ada pemain bola rambutnya warna apa itu? Abraham Ba. Ibrahim Ba ya. Ibrahim. Ya pokoknya mereka mengklaim lah. Ya, Yahudi mengklaim. Ini aneh, ini ajaib ini. Ya. Yahudi agamanya kitabnya Taurat. Taurat diturunkan kepada Musa. Nasrani agamanya kitabnya adalah Injil. Injil diturunkan kepada Isa. Lah Ibrahim ratusan bahkan ribuan tahun sebelum mereka, Musa dan Isa. Kok bisa Ibrahim beragama dengan sebuah agama yang akan muncul ratusan atau ribuan tahun setelahnya? Ini ngawur ngaco. Ngawur ngaco. Sama seperti ngawur dan ngaconya Asy'ariyah al-yaum hari ini, yang mengatakan Imam Syafi'i adalah Asy'ari akidahnya. Loh, akidah Asy'ari hadir 100 tahun lebih, 100 tahun lebih bahkan setelah Asy-Syafi'i wafat. Masa bisa Imam Syafi'i berakidah dengan akidah yang nanti akan muncul 100 tahun lebih akan datang baru muncul? Ini ajaib. Ajaib. Bisa dipahami sini ya? Baik. Al-Yahud ibda'au, maka orang Yahudi mereka mengklaim, ngaku-ngaku anak Ibrahim Yahudiyun, bahwasanya Ibrahim adalah seorang Yahudi. Ma'anna Taurata, padahal Taurat ma'unzilat tidaklah diturunkan ila min ba'di, kecuali setelahnya, setelah Ibrahim. Faqad unzilat ala Musa, sedangkan Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalam. Wa bainahu wa baina Ibrahim muddatun tawilatun, antara Musa dan Ibrahim itu ada jangka waktu, masa waktu yang sangat panjang. Kadzalika Nasara, demikian pun Nasrani, ini ikut-ikutan lagi Nasrani. Qalu, mereka menyatakan inna Ibrahim kana Nasraniyan. Waduh, Ibrahim Nasrani jadi Abraham. Wa ma ja'atil yahudu wa nasraniyatu illa min ba'dih, padahal tidaklah Yahudi Nasrani itu datang kecuali setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala radda alaihim, membantah mereka, maka ana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi apalagi Nasrani, lakin kana hanifan, namun beliau adalah seorang yang hanif. Apa makna hanif? Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an siwa. Orang yang senantiasa menghadapkan dirinya pada Allah, berpaling dari jalan Allah. Dan Nasrani menghadapkan diri mereka kepada makhluk, kepada Yesus. Menghadapkan diri mereka kepada Yesus. Nah, gimana ceritanya? Wa makana minal musyrikin, beliau bukan sedikit pun seorang yang musyrik. Maka Hanifiyah itu adalah millahnya Ibrahim alaihissalam. Wa hiya ahabbul adyan ilallah, agama yang paling Allah cintai. Padahal maka ini menunjukkan ala annal Islam, bahwasanya Islam huwa ahabbul adyani ilallah, adalah agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Al-Qur'an. Yang kemarin inna dina indallahil Islam, dari pertama. Yang kedua apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, lihat berikutnya di matan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ya. Di matan di atas ya. An Abi Dzarin, dari sahabat Abu Dzar, bukan Abi Dzar, an Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qol, dia menyatakan alaikum bisabili was sunnah, wajib bagi kalian berpegang dengan jalan yang lurus dan sunnah. Fa innahu laisa min abadin ala sabilin was sunnatin, tidaklah seorang hamba yang dia berjalan di atas jalan yang lurus dan sunnah, dzakarallaha, kemudian dia berzikir mengingat Allah, fafadat ainahu, kemudian meneteslah jadi kedua matanya air mata. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Fatabassahun nar, maka ya
ya, fatamassahun nar, ya, maka dia tidak akan disentuh oleh api. Lalu akan disentuh oleh api neraka. Jadi tidak ada laisa min abdin, tidak ada seorang hamba yang dia berjalan di atas sunnah, di atas Islam, agama yang lurus, dia berzikir, menangis kedua matanya karena takut pada Allah, dia tidak akan disentuh api neraka. Laisa min abdin ala sabilin. Oh, bukan begitu ya. Terjemahannya salah. Ya, tadi ada laisanya ya. Ya, kemudian walaysa min abdin ala sabilin. Oh, tadi hamba yang tidak berjalan di atas sunnah. Dia mau berzikir, nangis karena takut pada Allah, dia tetap akan disentuh oleh neraka. Dia akan tetap masuk neraka. Jadi kalau ya mubtadi hatinya lembut sekalipun nangis nggak ngaruh. Mubtadi Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, muta'assibun, mereka nangis, ya Allah, berzikir, nggak ngaruh itu, nggak ngaruh. Walaysa min abdin ala sabil. Kalau tadi laisa ala sabil ya, laisa ala sabil. Falaysa min abdin ala sabil, orang yang tidak berjalan di atas sunnah. Itu terjemahnya. Nah berikutnya, walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahman. Ya. Dan tidaklah seorang hamba yang dia berjalan di atas sunnah, dan dia jalan yang lurus dan sunnah, dia berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Faqsha'ara jilduhu, kulitnya merinding. Kenapa merinding? Min makhafatillah, karena takut pada Allah. Illa kana kamathali syajaratin, melainkan dia seperti permisalan sebuah pohon, sebatang pohon, yabisu waraquha, yang mengering dedaunannya, illa tahattat anhu dhunubuhu, melainkan akan berguguran dosa-dosanya, kama tahatta an hadhihi syajarati waraquha, sebagaimana akan berguguran dari pepohonan dedaunannya. Wa inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Dan iqtisad itu kan sederhana ya, ekonomis. Tapi maksudnya di sini gimana maksudnya? Sedikit beramal sedikit dalam sunnah itu lebih baik daripada ijtihad bersungguh-sungguh tapi di jalan khilafi sabilillah, di jalan yang menyelisihi sabilullah, dan di jalan yang menyelisihi sunnah. Fanzuru a'malakum, maka perhatikanlah amal kalian. Fa in kanat ijtihadan, apabila amal kalian itu bersungguh-sungguh, awiktisadan, atau ya, sedikit, antakuna ala manhajil anbiya'i wa sunnatihim, ya, maka hendaknya ia tegak di atas manhaj para nabi dan sunnah mereka. Nah Husain, padahal baca footnote nomor berapa tuh? Nah, hada asar, dimulai dari hada asar. Irfa sautak. Khashiyah. Nah, perhatikan. Nah, hadal asar ini riwayat ini dari Ubay bin Ka'ab fi Fadlil Islam, ya, yang berbicara tentang keutamaan Islam. Beliau menyatakan, ya, innal insan, sesungguhnya seseorang manusia, idza kana ala sabilin sahihin, apabila dia berjalan di atas jalan yang sahih, dan sunnatin sabitatin, di atas sunnah yang telah valid, telah sahih dari Nabi SAW. Fahada idza baka min khasyatillah. Nah, orang ini apabila dia menangis karena takut pada Allah, fa innaha la tamussuhu an-nar,
maka orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Li'annahu khasyallaha, karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala sabilin wa sunnatin, karena dia berjalan di atas jalan yang benar dan di atas sunnah, ai ala tariqin sahih, di atas jalan yang benar. Terus amalau khasya Masya Allah. Adapun lau khasyallaha, walaupun dia takut pada Allah, wa ala ghairi sunnatin, tapi dia tidak di atas sunnah. Kaum tasawuf sufi, kaum mubtadi', Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, mereka tidak di atas sunnah, mereka nangis sekalipun, dia ay ala bid'ah, fahadadayan fauhu bukauhu, maka tangisan mereka enggak bermanfaat. Wala khusyu'u, kekhusyuan mereka enggak bermanfaat. Wala khasyatuhu, ketakutan mereka tidak bermanfaat. Terus Wakasirun Masya Allah, kokoh niat ini antum. Masya Allah. Katsirun minan nasara. Ya, banyak dari kalangan Nasrani mereka yabku, nangis, yakhsya'un, mereka khusyuk. Ya, lakinnahum ala ghairi hudan, tapi mereka berjalan tidak di atas petunjuk. Bal ala dhalalin, bahkan berjalan di atas kesesatan. Wa katsirun minal quburiyin. Quburiyin jamak mudzakkar salim itu. Dan banyak dari kalangan para penyembah kuburan, wal mubtadi'ah, dan kalangan ahli bid'ah, ya betul, mereka crying, menangis, bukaan syadidan, dengan tangisan yang sangat keras, ya, tangisan yang sangat pedih. Ya Allah, ya Allah, nangis-nangis. Ya, lakin la yujarun ala hadzal buka. Namun mereka tidak diberikan pahala atas tangisan mereka itu. Kenapa Iqbal? Hah? Kuburio nangis-nangis. Nangis-nangis dia. Layan fauhum. Terus dibaca lagi. Agak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah tangisan mereka. Terus Masya Allah, karena mereka tidak berjalan di atas sunnah. Terus maka laisatil ibrah, bukanlah sesuatu yang dianggap itu ayyabkiya, maka ayyabki. Ketika dia mansub dengan fathah karena khafif, ya, maka ya bukanlah patokannya seseorang itu nangis, yakhsha, dia khusyuk. Wa innamal ibratu bima huwa alaih. Namun yang jadi patokan ialah dia berjalan di atas apa? Dia berjalan di atas apa? Tanggung ya. Sebelum masuk bab dukhul fil Islam. Ya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, qala ya jabbaza. Hah? Oh iya, masih ada ya. Saya nggak lihat kalau di buku saya lang ini. Beda ya. Oh iya, footnote itu asar Abi Darda ya. Berarti belum selesai ini dibacanya nih. Baca lagi, siapa yang mau baca? Sabit belum baca. Ayo Sabit, mainkan. Al-Ambuni, Al-Jomlowi. Qala Ubay bin Ka'ab di akhir kalimat inna bisawadan bi sunnatin khairun min ijtihadin ila sabilillah wa sunnati. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab berkata di akhir kalimat inna iqtisadan fi sunnah, sedikit tapi dalam sunnah khairun, itu lebih baik daripada ijtihad, daripada banyak dalam menyelisihan terhadap sabilillah dan sunnah. Ini kalam yang sangat azim, yang sangat luar biasa, ini besar sekali kalimatnya. Ya, contohnya begini.
Sunnah malam hari kita itu tahajud, misalkan witir 3 rakaat, ya, atau 1 rakaat. Sedikit tapi sunnah 3 rakaat witir. Ya, itu lebih baik daripada malam-malam bangun malam tapi bid'ah. Selawatan kenceng-kenceng. Iya. Selawatan kenceng. Zikir Allah, huwa. Capek. Ini disebutin di Risalah Al-Ubudiyah Ibnu Taimiyah menyebutkan kronologis kenapa jadi hu. Semalaman dia begitu suntuk. Dari pada Isya sampai menjelang subuh. Hari toreko maghriban. Hu. Semalaman dia beribadah. Sedangkan antum tidur, ngorok lagi. Dibangunin nama Remon. Bangun, tahajud. So tahajudnya dia sunnah 3 rakaat. Sunnah 3 rakaat. Atau 1 rakaat menjelang subuh. Sunnah. Nah, ini lebih baik, lebih penting, lebih bagus dibandingkan dengan bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Ya, terus Amalu yasir wa huwa ala sunnati fi khairun katsiratun. Kasiratun fihi khairun katsirun. Antum ada taknya. Maka amal yang yasir, yang sedikit, wa huwa ala sunnah, tapi amal tersebut di dalam sunnah fihi khairun katsir. Maka di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Terus Amal ijtihadu kathiru wa huwa ala bid'atin fa hadha la yanfa'u sahibahu. Terus walau ijtihada al-laila wan nahara. Baik, kita perhatikan. Adapun ijtihad bersungguh-sungguh kasih beramal banyak, wa huwa ala bid'atin, tapi di atas bid'ah. Maka ini enggak bermanfaat bagi sahibahu, orang yang mengamalkannya tadi. Walau ijtihada, walaupun dia sungguh-sungguh lailan nahara, siang malam. Terjemahannya terbalik, siang malam. Jangan malam siang. Kan begitu, siang malam. Terus karena dia tidak berjalan di jalan sunnah. Terus ibrah. Maka bukanlah patokannya banyaknya amal. Terus dan juga bukan pula patokannya bikasratil bukai, banyak nangis. Namun yang jadi ibrah patokan ialah fitorik, di jalan yang seseorang berjalan di atasnya, di atas sunnah atau di atas bid'ah. Ya. Terus gantian. Tadi siapa yang mau baca lagi tunjuk tangan? Ilham, mau baca Ilham. Ayo Ilham. Tafadhol Ilham. Ilham ini kalau jadi ustaz udah cocok, mukanya muka ustaz. Masya Allah, Ustaz gaul. Tafadhol Ilham. Mana yang mana tuh? Bittiba'il kitabi. walau kana al-amalu qalilan wa hadha yakunu ala khairin katsiratin wa ala sabili najatin. Ada alif lamnya? Oh, kalau ana enggak, mudah nilainya tanpa alif. Terus buka'u masdar baka ya beki bukaan buka'u wa khusyu'uhu wa khashyatuhu takunu najatan lahu minan nar. Right. Dari mana tadi Ilham bacanya Ilham? Al-ibrah yang jadi patokan adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti kitab dan Sunnah. Walau kana al-amalu qalilan, walaupun amalnya sedikit. Ya, walaupun amalnya sedikit. Tapi jangan jadikan hadis ini sebagai pembenar amal sedikit kita ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena amal kita sedikit, sementara orang lain itu banyak. Untuk urusan akhirat, ya, lihat ke orang yang lain yang lebih banyak. Jangan lihat ke orang lain yang sedikit, apalagi ahli bid'ah. Jangan. Untuk urusan akhirat, masih mending saya begini daripada dia bid'ah. Gak boleh begitu. Tolak ukurnya bukan ahli bid'ah.
Ya, itu boleh bersyukur pada hal-hal ketika ahli bid'ah tadi dapat dunia. Wah, mubtadi'nya kaya raya, saya kere raya, kere reye. Kaya raya, kere reye. Alhamdulillah saya nggak ngelakuin bid'ah, dia ngelakuin bid'ah. Nah, itu baru bersyukur. Tapi kalau amal nggak boleh, apalagi amal kita pun belum tentu diterima. Ya, kan belum tentu diterima. Mau bangga-bangga, karena witir 3 rakaat mending daripada dia semalam suntuk. 3 rakaat antum belum tentu diterima. Ya, 3 rakaat antum belum tentu diterima. Ya, kata sahabat Abu Darda, ya, la an akuna a'lamu qad anna Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Saya mengetahui Allah telah menerima satu sholat saya, satu sholat saja. Ini lebih saya cintai daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Yang sedikit nggak boleh percaya diri, jangankan sedikit, banyak aja nggak boleh percaya diri. Kata Aun bin Abdullah, salah seorang salaf, ya, la tasik bi kasratil amal. Janganlah Anda kepedean dengan banyaknya amal. Tuh, banyaknya amal aja nggak boleh pede. Apalagi cuma sikit. Sedikit, satu sikit, 2 sikit. Kan begitu kata Ismail bin Ma'il. Cuman sedikit dia kepedean, gimana? Fa innaka la tadri tuqbal minka amla. Karena Anda nggak tahu amal tersebut diterima dari Anda atau tidak diterima. Ya, makanya kalau beramal usahakan maksimal. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Berlari, buru-buru, banyak-banyak, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba temannya 3 rakaat, witir, tahajud, dia 3 juga, lomba. Berlomba-lomba. Abu Bakar dan Umar dulu berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Ya. Umar di perang Tabuk bawa setengah hartanya. Umar selalu dikalahkan oleh Abu Bakar. Kata Umar, kali ini Abu Bakar kalah sama saya. Ternyata Abu Bakar membawa semua hartanya, semuanya. Ditanya oleh Nabi, apa yang kamu tinggalin buat keluargamu? Allah dan Rasulnya. Kata Umar, wah kalah emang Abu Bakar, gak bisa dikalahin. Gitu, jangan dengar riwayat ini. Iktisadun bis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Jadi dalil. Zikir pagi petangnya cuman sedikit. Cuman Allah banyak sekali ilman nafi plus kalimat wa amal taqabbalan. Udah habis subuh itu. Habis asar a'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Udah itu. Ya. Ini mending daripada daripada zikir huwa kata dia. Lah, jangan begitu ya, bisa dipahami sini. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dalam ibadah. Begitu Syekh Hussein. Khusus Syekh Hussein. Lihat orang lain bujang, alhamdulillah saya sudah punya istri 1. Paham Syekh Hussein? Masya Allah. Mana lagi tadi? Matan yang baru ya. Wa Nabi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, dia menyatakan, ya dabbaza. Ya dabbaza, yani ini bukan harfu nida, yani harfu tanbih. Sama kayak di ayat ya laitana, ya laitani kuntu turaba. Yani itu bukan harfu nida, tapi ya tanbih. Jabbaza, jabba, ya habbaza, habba itu fi'il madi. Ya habbaza, zanya itu isim isyarah sebagai fa'ilnya. Ya. Habba fi'il madi. Za isim isyarah. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, nanti jumlah ya habbaza itu fi mahali raf'in sebagai mubtada fi ma'alam ya. Itu seingat saya. Nanti antum cek-cek lagi di buku-buku i'rab. Kalau ada kayak begini ya. Seingat saya jumlah ya habbaza itu fi mahali raf'in sebagai mubtada. Maka naumul aqyas itu khabar, bukan fa'il, karena fa'ilnya adalah za. Za itu isim isyarah. Isim isyarah hada aslinya adalah za.
Ha bukan isim isyarat tapi harfu tanbih. Kalau za harfu tanbih. Isim isyaratnya mana? Za. Za sama kayak hadhihi, isim isyaratnya mana? Zi atau zih atau zihi. Hanya apa? Tanbih, hadhihi. Begitu. Nah, jadi ya habbaza, zanya itu isim isyarat fi mahalli mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi ma'alam. Ini saya ingat saya begitu ya. Allah alam. Siapa di sini yang dulu di pondok jago nahu, silakan protes saya sini. Nah, kritik sini. Ya, kalau saya salah. Karena ini saya ingat-ingat aja. Kurang lebih begitu. Debat aja, debat. Masalah i'rab, enggak masalah. Albar. Nah. Aindaka ilmun. Punya enggak ma'rifah fi hada? Enggak ada. Debat Anda kalau ada. Karena ini murni dari Anda. Ya, i'rab ini murni dari Anda. Ya. Kan enggak disebutin Mas Syekh Fauzan. Disebutin enggak Mas Syekh Fauzan? Enggak. Ya. Wa iftaruhum kaifa ya'ibuna syahral hamqa wa saumahum misqala dzarratin min burrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu afdalu wa arjahu min ibadatil muqtarrina. Ya, Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, ya habada itu ungkapan aja ya. Ya, betapa bagusnya ya naumul akyas, tidurnya orang-orang yang akyas. Akyas itu kais ya. Orang-orang yang pandai, cerdik, kais. Nah, antum namanya kais apa kis sih? Nah, jangan namanya kis lagi. Kais. Wa iftarhum, iftar. Antum paham iftar? Ah? Ada musaum, enggak puasa. Betapa bagusnya tidurnya, berarti dia enggak tahajud. Wa iftarhum, betapa bagusnya orang-orang yang cerdik, yang di atas sunnah. Iftarhum, mereka enggak puasa, mereka makan. Kaifa ya'ibu saharal hamqa. Bagaimana mereka mencela begadangnya sahar, begadang, tidak tidur. Artinya begadang dalam ibadah. Tapi hamqa, begadangnya orang-orang hamqa. Ahmak, orang-orang idiot, bodoh. Wasaumahum, mencela puasa mereka. Misqala dzarratin min burrin. Afwan, bukan burin mah ini ya. Birrin. Kalau burin mah gandum. Ya. Ma taqwa wa yakinin. Kebaikan sebesar biji zarrah tadi itu bersama selevel dengan kebaikan. Itu bersama dengan ketakwaan dan keyakinan. A'zamu itu lebih besar, wa afdalu itu jauh lebih utama, wa arjahu dan lebih kuat, ya lebih apa ya, lebih arjah. Ya lebih baik gitulah ya. Min ibadatil muqtarrin, daripada ibadah-ibadahnya orang-orang yang terperdaya, yang tertipu. Nah, siapa lagi yang mau baca sini? Siapa? Ini mau nyoba. Kok baca coba-coba boleh. Baca coba-coba nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau di iklan apa? Buat anak. Kalau buat baca boleh. Buat anak coba-coba baru nggak boleh. Nah, bola pelan-pelan. Asaru Abi Dardai yushbihu asara. Jangan asaro fi maknahu tamaman. Nah, anna
Sahiba. al-aqidati as-sahihati Wa in kanat naiman fahuwa khairun min sahibi al-aqidati al-fasidati wa in kana qa'iman yusalli an-nafilata. Ahsanta. Gantian case baca sedikit. Ini naumul akyas, nah naumulnya case, nah tidurin sedikit. وصاحب السنة في نومه وفي إفطاره هو على خير وصاحب البدعة وفي سهره وفي صومه هو على شر وإن لا لأنه يسير على غير هدى. Hudan. Masya Allah. Bacanya bener ini, patut dirayakan. Patut dirayakan. Nah, dengan mentraktir makan siang hari ini. Masya Allah. Kais. Ya, perhatikan. Asar riwayat Abu Darda ini serupa dengan asar Ubay bin Ka'ab. Ya, yang tadi mengatakan ijtihadun fi sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Fi makna secara maknanya tamaman sama persis. Bahwa sahibal aqidati shahihah, orang yang berakidah dengan akidah sahih, in kana naiman, walaupun dia tidur, wa khairun, itu lebih baik, mending min sahibil aqidatil fasidah, daripada orang yang memiliki akidah yang buruk, yang rusak, in kana qa'iman yusalli nafilatan. Walaupun dia berdiri salat malam, salat sunnah, tahajud. Wa khairun min sahibil mana tadi? Wa sahibas sunnati, dan orang yang berpegang dengan sunnah binaumihi, dalam tidurnya, wa iftarihi, dalam tidak puasanya, wa ala khairin, itu lebih baik, dia di atas kebaikan. Wa sahibal bid'ah, ahli bid'ah, fi saharihi, dalam begadangnya salat tahajud, fi saumihi, dalam puasa sunnahnya, wa ala syarrin, dia tetap berada di jalan keburukan, dia nahu yasiru ala ghairi hudan, karena dia berjalan bukan di atas petunjuk. Cukup dulu ya. Ya, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.